Nah, sekarang perhatikan rumus 3 tapi yang warna biru. Rumus 3 yang warna biru. Huruf ta termasuk salah satu huruf ikhfa hakiki, dan dia termasuk kepada ikhfa hakiki awsat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Bapak dan Ibu saudara semuanya masih belum lancar dalam membaca Al-Quran, kemudian juga belum memahami ilmu tajwid? Mari belajar mengaji Al-Quran bersama kami. Akan kami jelaskan tajwidnya dengan pelan-pelan, sehingga dengan penjelasan tajwidnya yang pelan-pelan, maka insya Allah Bapak dan Ibu saudara semuanya dapat langsung dengan mudah memahami ilmu tajwid Al-Quran. Kemudian bagi yang belum lancar dalam membaca Al-Quran, maka dengan kita belajar tajwid, kemudian juga memahaminya, semoga secepatnya bisa segera lancar di dalam membaca Al-Qurannya. Namun sebelum itu kami doakan terlebih dahulu, semoga Bapak dan Ibu saudara semuanya senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipermudah segala urusannya, dikabulkan segala hajat-hajatnya, dan semoga senantiasa dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan rezeki yang berlimpah ruah dan barokah hingga bisa beribadah umroh dan haji ke tanah suci Makkah. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, mari kita mulai belajar mengaji Al-Qur'annya. Kita kali ini akan belajar mengaji Al-Quran dengan penjelasan tajwidnya yang pelan-pelan, masih melanjutkan kembali pada surah Al-Baqarah ayat 259. Karena pada surah Al-Baqarah ayat 259 ini kita bagi menjadi beberapa bagian supaya durasi videonya tidak terlalu lama. Karena di sini kami berusaha menjelaskannya itu dengan pelan-pelan supaya mudah untuk dipahami oleh Bapak dan Ibu saudara semuanya yang berniatan untuk belajar tajwid Al-Quran supaya bisa lancar dalam membaca Al-Qurannya. Sekarang ini kita masuk pada bagian yang kedua daripada surah Al-Baqarah ayat 259 ini. Pada bagian yang kedua kita akan belajar dari sini, sampai sini. Baik, sekarang mari kita baca bersama-sama dengan pelan-pelan. Baru setelah itu kita bahas tajwidnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ. Sekarang mari kita uraikan tajwidnya dengan pelan-pelan. Namun seperti biasa ada dua hal yang kami sampaikan di awal yang harus saudara ingat supaya nanti ketika kami jelaskan dapat langsung dipahami penjelasan yang kami sampaikan. Seperti itu. Yang pertama, kalau kami katakan huruf sebelumnya, maka yang kami maksud adalah huruf yang berposisi sebelah kanan daripada suatu huruf, huruf sebelumnya. Kalau kami katakan huruf setelahnya, maka yang kami maksud adalah huruf yang berposisi sebelah kiri daripada suatu huruf. Baik, pertama di sini ko dibaca panjang. Perhatikan di samping, perhatikan rumus mad tabi'i. Ya, jadi huruf mad itu dia ada 3. Perhatikan rumus 1. Huruf mad yang pertama kalau ada huruf ya sukun sebelumnya baris kasrah. Baris kasrah itu yang baris miring di bawah huruf. Baris 1 miring di bawah huruf itu baris kasrah.
Yang nomor 2, kalau ada huruf waw sukun sebelumnya ada tuh baris dhammah atau harokat dhammah. Yang nomor 3 tuh rumus 3, kalau ada alif sebelumnya ada harokat fathah atau baris fathah. Kalau ko ini dia dibaca panjang. Ko ini terletak pada rumus 3 yang warna hitam. Jadi kalau kita membaca Al-Quran, berjumpa kita dengan huruf alif ini, badan ke atas nih huruf alif yang disambung dengan huruf qaf. Jadi kalau ada huruf alif, sebelum huruf alif ini ada nih harokat fathah ini, baris 1, bentuknya mereng di atas huruf seperti ini, namanya harokat fathah atau tanda baca fathah atau baris fathah. Jadi kalau ada alif sebelumnya ada harokat fathah, maka huruf tersebut dibaca panjang. Kalau mungkin masih ada yang bingung, supaya lebih mudah dipahami lagi, coba kita gunakan seperti ini. Nah, seperti ini. Ada alif sebelumnya nih ada baris 1 di atas huruf harokat fathah. Ada alif, ada harokat fathah, maka huruf yang memiliki harokat fathah ini dibaca panjang. Jadi rumus 3 yang warna hitam itu secara singkatnya huruf alif pasangannya ini harokat fathah ini. Makanya itu kan di rumus 3 itu ada alif sebelumnya harokat fathah. Kalau yang titik-titik itu maksudnya di situ boleh huruf apa saja begitu. Jadi ada yang terpenting ada alif sebelumnya harokat fathah untuk menunjukkan bahwa huruf yang memiliki harokat fathah dibaca panjang, seperti itu. Mad tabi'i panjangnya itu 2 harokat, 1 alif 2 harokat. Nah, nanti kalau guru ngaji saudara bilang, mungkin dulu pernah belajar panjangnya mad tabi'i itu 1 alif itu ya 2 harokat gitu, sama saja. Jadi 2 harokat itu kira-kira sepanjang 2 ketukan, 1 2. Qala anna. Ketukan itu hanya sarana untuk mempermudah kita dalam belajar. Kemudian ketukannya itu tergantung dengan tempo bacaan kita. Nah, jadi ketukan itu tergantung dengan tempo bacaan kita. Nah, jadi untuk bagaimana cara terbaik dalam menentukan panjangnya mad dan juga panjangnya gunnah atau dengungan, nah, silakan saudara baca saran-saran yang kami berikan pada kolom deskripsi video. Qala anna, di sini ada huruf non bertasydid. Tanda tasydid itu seperti ini, seperti angka 3 terbalik ke atas atau seperti huruf W. Nah, ini perhatikan di samping huruf non bertasydid atau huruf mim yang bertasydid itu hukumnya gunnah musyaddadah. Gunnah musyaddadah atau disebut juga dengan wajibul gunnah. Jadi cara membacanya itu digunakan tuh didengungkan. Namun sebelum itu perhatikan tuh catatan kecil di bawahnya itu. Itu sengaja kami buat catatan seperti itu supaya saudara nanti yang masih pemula nih dalam belajar tajwid tidak keliru dalam menentukan hukum tajwid. Karena nanti tidak semua nun bertasydid, tidak semua mim bertasydid hukumnya gunnah musyaddadah, tidak semua. Kalau misalnya kemasukan nun sukun atau kemasukan tanda baca tanwin misalnya begitu. Nah, itu non atau mimnya ada tanda tasydidnya tapi dia bukan gunnah hukumnya. Makanya supaya tidak keliru kami buatlah catatan kecil di bawahnya itu. Jadi kalau ada huruf nun bertasydid atau mim bertasydid, nah itu sama saja. Cuman di sini yang kita temui nun bertasydid. Nah, perhatikan di sininya nih. Nah, sebelum nun bertasydid itu kita perhatikan kalau ada harokat fathah atau kasrah atau dhammah. Kalau ini kan nun bertasydid nih, sebelumnya ada harokat fathah, berarti nun bertasydidnya ini hukumnya gunnah musyaddadah, seperti itu. Karena dia gunnah maka cara membacanya itu digunnahkan. Jadi suaranya itu kita tahan, kita panjangkan sejenak. Anna, di bagian an-nya itu kita tahan, kita panjangkan sebentar. Anna, seperti itu. Kemudian dibaca panjang. Nah, sekarang perhatikan rumus 3 tapi yang warna biru. Rumus 3 yang warna biru. Jadi kalau kita membaca Al-Quran, apabila berjumpa dengan huruf, kemudian di atas huruf tersebut ada tanda seperti ini, tanda baca
fathah berdiri ya. Harokat fathah atau tanda baca fathah kan dia bentuknya mereng seperti ini dah. Mereng seperti ini. Tapi kalau dia bentuknya berdiri seperti ini, harokat fathah bentuknya berdiri seperti ini, berbentuk alif kecil seperti ini, maka ini menandakan huruf kalau di atasnya ada tanda seperti ini dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Anna yuhyi, yi dibaca panjang. Sekarang perhatikan rumus 1 tapi yang warna biru. Rumus 1 perhatikan yang warna biru tuh. Kalau kita membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf, di bawah huruf tersebut ada tanda seperti ini, tanda harokat kasroh berdiri. Harokat kasroh itu kan dia mereng seperti ini. Ini baris 1 mereng dia di bawah huruf seperti ini, namanya harokat kasroh atau baris kasroh atau tanda baca kasroh. Tapi kalau harokat kasrohnya itu mereng berdiri seperti ini, harokat kasrohnya berdiri seperti ini, berbentuk alif kecil seperti ini juga menandakan huruf kalau di bawahnya ada tanda seperti ini, hurufnya dibaca panjang. Sehingganya yi kita baca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Yuhyi, ha dibaca panjang. Nah, kembali lagi ke rumus 3 yang warna biru. Tanda panjangnya mana? Ini. Ada harokat fathah berdiri, berbentuk alif kecil seperti ini, sehingga ha dibaca panjang. Mad tabi'i panjang 2 harokat. Hadhillah. Di sini ada lafaz Allah. Kalau kita membaca Al-Quran berjumpa kita dengan lafaz Allah, sebelum lafaz Allah itu ada harokat kasroh nih, baris 1 mereng di bawah huruf. Ada lafaz Allah, sebelum lafaz Allah ini ada harokat kasroh, ada baris 1 mereng di bawah huruf seperti ini, baris kasroh nih, atau tanda baca kasroh. Maka lafaz Allahnya ini dibaca tipis, dibaca tarkik. Jadi ini loh, huruf lamnya ini, huruf lam yang di tengah nih, huruf lam jalalah namanya. Huruf lam yang terdapat di lafaz Allahnya ini dibaca tipis. Kita baca hadhillah begitu. Jangan dibaca hadhillah, jangan, tapi ditipiskan. Hadhillah seperti itu. Kemudian di sini ada huruf alif lam, setelahnya huruf lam atau huruf alif lam yang berjumpa nih dengan huruf lam. Nah, perhatikan di samping. Setiap huruf alif lam kalau berjumpa dengan salah satu daripada 14 huruf yang di samping itu, maka hukumnya adalah alif lam syamsiyah. Ini alif lam berjumpa dia dengan huruf lam, sedangkan huruf lam itu termasuk daripada 14 huruf yang di samping itu kan. Maka hukumnya alif lam syamsiyah. Sehingganya huruf lam yang ini huruf alif. Huruf lam yang ini nih. Itu dibaca idgham. Makanya di sini huruf lamnya dia tidak ada tanda bacanya, tidak ada harokatnya kan. Jadi cara membacanya dari hi langsung masuk ke huruf lam yang ada tanda bacanya ini. Makanya alif lam syamsiyah itu disebut juga dengan idgham syamsiyah. Hadhillah. Lafaz Allah dibaca panjang. Perhatikan lagi rumus 3. Rumus 3 yang warna biru. Rumus 3 warna biru. Lafaz Allah dibaca panjang. Tanda panjangnya mana? Ini nih. Nih. Tanda panjangnya ini. Fathah berdiri atau alif kecil yang berdiri di atas huruf. Sehingga lafaz Allah dibaca panjang. Ini tanda panjangnya ini. Fathah berdiri, baris fathah berdiri atau alif kecil ini. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Mau. Di sini perhatikan di samping huruf lin itu ada 2. Sekarang perhatikan yang di kotak nomor 1. Kalau kita membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf waw sukun, ini huruf waw, ini tanda sukun. Huruf sukun itu kadang disebut juga dengan huruf mati. Kalau dulu saudara misalnya belajar ngaji dengan guru ngajinya, terus guru ngajinya bilang ini huruf mati, itu maksudnya huruf sukun, sama saja itu. Jadi kalau ada huruf waw, ada tanda sukun, sebelum waw sukun ini nih ada harokat
fathah nih, ada baris satu di atas huruf seperti ini, harokat fathah, tanda baca fathah. Ada huruf waw, ada tanda sukun, sebelumnya ada harokat fathah. Maka huruf waw sukunnya ini, huruf waw sukunnya ini adalah huruf lin. Ada huruf waw, ada tanda sukun, sebelumnya ada harokat fathah. Sebelumnya ada harokat fathah, maka huruf wawnya ini adalah huruf lin. Jadi cara membacanya itu mudah, lunak saja, mautiha begitu. Kemudian ha dibaca panjang. Perhatikan lagi rumus 3 yang warna hitam. Rumus 3 yang warna hitam. Ini penjelasannya sama dengan yang ini. Coba garisnya nih kita pindah. Kita pindah ke sini. Ada huruf alif, sebelumnya ada harokat fathah. Ada huruf alif, sebelumnya nih ada harokat fathah. Ada huruf alif, sebelumnya ada harokat fathah nih, baris satu di atas huruf harokat fathah. Sehingga huruf yang memiliki harokat fathah ini dibaca panjang. Ha dibaca panjang, mad tabi'i panjang 2 harokat. Kemudian di sini ada tanda waqaf, bentuknya itu jim. Bentuknya tuh jim seperti ini. Ini namanya waqaf jaiz. Jadi kalau menemukan tanda waqaf seperti ini, maksudnya itu boleh diwaqafkan, boleh juga diwasolkan. Jadi ini terserah kita. Kalau misalkan kita mau berhenti di sini untuk mengambil napas, silakan, boleh-boleh saja. Tapi kalau misalkan kita tidak berhenti di sini juga tidak apa-apa, seperti itu. Mautiha. Kemudian di sini fa'ama, ma dibaca panjang. Sama penjelasannya dengan ini sama. Perhatikan rumus 3 yang warna hitam. Kalau membaca Al-Quran berjumpa dengan alif, ini alif, sebelumnya ada harokat fathah nih. Ada alif, sebelumnya ada harokat fathah, ada baris satu mereng di atas huruf. Maka huruf yang memiliki baris satu mereng di atas huruf ini, harokat fathah ini dibaca panjang. Ada alif, ada harokat fathah, maka huruf yang memiliki harokat fathah ini dibaca panjang. Sehingganya ma dibaca panjang. Di sini ada lafaz Allah. Kalau ada lafaz Allah, sebelum lafaz Allah ini ada harokat dhammah. Ini namanya harokat dhammah nih. Kemudian lafaz Allahnya dibaca tebal. Tahullahullah, jangan dibaca hulla, jangan. Dibaca tebal. Hullah, begitu, ditebalkan lafaz Allahnya. Jadi nih huruf lamnya ini tebalkan nih. Huruf lam yang di tengah nih, huruf lam jalalah ini dibaca tebal, dibaca tafkhim. Hullah. Yang dapat menebalkan lafaz Allah itu dia ada 2 bentuk tanda baca. Tanda baca pertama ya ini nih, harokat dhammah. Tanda baca yang kedua yakni ini, harokat fathah. Kalau lafaz Allah misalnya di sininya nih ada harokat fathah misalnya. Ada lafaz Allah misalnya di sini ada harokat fathah, lafaz Allahnya dibaca tebal juga. Cuman di sini yang kita temui lafaz Allah sebelumnya di sini ada harokat dhammah, lafaz Allah dibaca tebal. Nah, ini sama nih dengan yang ini nih. Selanjutnya ya, untuk selanjutnya nih. Kalau ini kan tadi dibaca tipis hillah karena dia dibaca tarkik karena harokat kasrah, sedangkan ini harokat dhammah, lafaz Allahnya dibaca tebal hullah begitu. Baru ini ada alif lam, setelahnya huruf lam. Tadi di atas nih alif lam, setelahnya huruf lam. Kita lihat di samping, hukumnya adalah alif lam syamsiyah. Sehingganya huruf lamnya ini dibaca idgham, dari hu langsung ke huruf lam ini. Hullah begitu. Kemudian lafaz Allah dibaca panjang. Tanda panjangnya mana? Nah ini, perhatikan tuh rumus 3 yang warna biru. Karena ada harokat fathah berdiri atau alif kecil yang berdiri di atas huruf. Sehingga ini dibaca panjang, mad tabi'i panjang 2 harokat. Hullahu mi'ata'a, dibaca panjang. Perhatikan rumus 3 yang warna hitam. Karena kalau kita membaca Al-Quran berjumpa dengan alif, ini alif yang disambung dengan huruf ain. Ini yang ke atas nih alif nih. Ada alif, sebelumnya ada harokat fathah. Ada alif, sebelumnya ada harokat fathah. Maka huruf yang memiliki harokat fathah dibaca panjang. Sehingganya dibaca panjang. Mad tabi'i panjang 2 harokat. Amil. Di sini ada tanda tanwin, ada tanda baca tanwin. Setelahnya nih huruf apa? Huruf tha. Ada tanda baca tanwin setelahnya huruf tha nih.
Namun sebelum itu perhatikan dulu di samping. Setiap kita membaca Al-Quran, ingat ya, setiap kita membaca Al-Quran, kalau berjumpa dengan huruf nun sukun atau berjumpa dengan salah satu tanda baca tanwin itu bentuknya ada 3. Yang nomor 1 baris 2 di atas huruf fathatain. Yang nomor 2 tuh baris 2, seperti ini nih, baris 2 tapi dia di bawah huruf kasrotain. Dan yang nomor 3 tuh dommatain. Jadi kalau ada nun sukun atau tanda baca tanwin, kita perhatikan huruf setelahnya itu huruf apa, maka terjadilah suatu hukum tajwid. Nah, contohnya seperti ini. Ini ada tanda baca tanwin. Setelah tanda baca tanwin ini huruf apa di sininya? Di sininya ini huruf tha. Nah, huruf tha ini huruf apa? Kita lihat di samping. Huruf tha termasuk salah satu huruf ikhfa hakiki, dan dia termasuk kepada ikhfa hakiki awsat. Kenapa kok dikatakan awsat? Karena makharijul huruf nun dengan huruf tha itu dia di tengah-tengah. Tidak jauh juga tidak dekat, tapi di tengah-tengah. Mana huruf nunnya? Ini kan tanwin. Coba kita baca. Amin. Nah, itu ada huruf nunnya kan ujungnya amin. Nah, itu ada huruf nunnya. Nah, itu dia dengan huruf tha ini dia makharijul huruf itu di tengah-tengah begitu. Cara membacanya disamarkan, kemudian juga didengungkan. Nah, jadi bunyi minnya ini jangan dibaca min. Nah, jangan dibaca jelas minnya, tapi minnya itu disamarkan. Mil, seperti itu. Mil, kemudian didengungkan atau digunahkan. Jadi suaranya itu kita tahan, kita panjangkan sejenak. Mil, nah, seperti itu. Nah, kita tahan, kita panjangkan sejenak sepanjang 2 harokat. Mil thumma ba'atha. Nah, seperti itu. Kemudian di sini ada huruf mem bertasydid. Ini huruf mem nih, tanda tasydid nih. Terlihat di samping huruf nun bertasydid, huruf mem bertasydid hukumnya gunnah musyaddadah. Tadi di atas sudah detail kami jelaskan. Jadi ini huruf memnya ini kita gunnahkan, kita dengungkan. Ini suaranya itu kita tahan, kita panjangkan sejenak. Sumnya kita tahan, kita panjangkan. Summa ba'atha. Nah, seperti itu. Kemudian ini kalau kita berwakaf ya, kita berhenti untuk mengambil napas di huruf H ini, kita baca ba'athah. Jangan dibaca ba'athahu, jangan, tapi dimatikan, disukunkan huruf H-nya. Kita baca ba'athah. Kenapa begitu? Jadi kalau kita membaca Al-Qur'an, kemudian kita berwakaf, berhenti di huruf yang tidak dibaca panjang, maka hurufnya kita sukunkan, kita matikan. Ini kita berhenti di huruf H. Huruf H tidak dibaca panjang, makanya huruf H-nya ini kita sukunkan. Kita baca ba'athah begitu. Jangan dibaca ba'athahu, jangan. Kalau misalnya berhenti di huruf H. Saudara pastinya nanti ada yang bertanya-tanya. Loh, kenapa kok huruf H ini tadi dibilangnya kok dibaca pendek? Sedangkan huruf H ini kan memiliki tanda panjang ini. Nah, ini kan tanda panjang nih, dhammah terbalik. Jadi kalau ada huruf di atasnya memiliki tanda seperti ini, maka huruf tersebut dibaca panjang. Tapi ini nama madnya adalah mad silah qasirah. Nah, jadi mad silah qasirah itu kalau dia diwasolkan, nah dibaca panjang. Misalnya kita tidak berhenti di huruf H ini, kita baca tsumma ba'atsahu dan seterusnya, tidak berhenti di huruf H. Maka tanda madnya ini dia berfungsi, Tapi mad silah qasirah itu kalau kita berwakaf kita berhenti, kita tepat di mad silah qasirah, maka tanda madnya dia gugur, maka tidak ada mad. Nah, ini kan kita berhenti di huruf H. Nah, jadi kalau kita berhenti di huruf H, maka tanda panjangnya nggak berfungsi. Nah, karena dia nggak berfungsi, kalau berhenti di huruf yang tidak dibaca panjang, maka hurufnya kita sukunkan sehingga dibaca ba'athah, seperti itu. Kemudian di sini ada tanda waqaf, bentuknya itu qaf dengan lam. Ini bermakna al-waqfu aula. Jadi maksudnya itu berwaqaf lebih utama. Jadi kalau menemukan tanda waqaf seperti ini, maka kita berwaqaf dulu, berhenti dulu, kita ambil napas, baru setelah itu kita lanjutkan lagi bacanya. Seperti itu. Mari kita ulang bersama-sama sekali lagi. Qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha
فأماته الله 100 عام ثم بعثه. Cukup sekian pembelajaran kita. Kami senantiasa mendoakan saudara semuanya, semoga yang belum lancar membaca Al-Quran bisa segera lancar, yang belum memahami tajwid bisa segera memahami tajwid Al-Quran. Terima kasih, sampai jumpa di belajar yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.